Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Ningtyas Kurniawati dengan NIM 20191080801008. Di sini saya akan mempresentasikan PKMGT yang berjudul Pemanfaatan Sensor Cahaya sebagai Pendeteksi Potensi Perolehan Jenis Fluida pada Eksploitasi Migas. Oke, masuk pada ringkasan. Yang pertama yaitu eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukung. Yang kedua yaitu eksploitasi migas cenderung melakukan pengeboran terlebih dahulu sebelum mengetahui sumber daya migas jenis apa yang tergandung di dalamnya. Sehingga pada proses kadangkala mengalami problem seperti eksploitasi lebih banyak mendapatkan gas daripada minyak, padahal harga jual minyak lebih besar daripada gas. Problem lainnya lagi mungkin pada saat pengeboran mengalami kendala fluida susah mengalir. Yang ketiga, manfaat dari sistem ini adalah sebelum mengeksploitasi atau melakukan pengeboran, kita sudah mengetahui sumber daya jenis apa yang ada di dalamnya. Dengan begitu, kita mudah dalam mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses eksploitasi. Selain itu juga dapat mempermudah dalam menghitung keuntungan yang akan didapat dan juga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kendala-kendala saat eksploitasi berlangsung, karena sudah tahu fluida jenis apa yang terkandung di dalam tanah. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Yang pertama adalah pengertian minyak bumi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 1 angka 1. Bunyinya adalah minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Yang kedua adalah pengertian eksplorasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 angka 8. Yang menyebutkan bahwa eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Yang ketiga adalah pengertian eksploitasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 angka 9. Menyebutkan bahwa eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Yang keempat adalah eksploitasi migas pada kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Terdapat beberapa hal yang dapat menghambat proses eksploitasi. Berdasarkan komponen dan perubahan fasa fluida yang terbentuk adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dry gas, lalu wet gas, retrograde gas, black oil, dan volatile oil. Dan setiap jenis fluida membutuhkan perlakuan yang berbeda serta mengalami problem yang berbeda-beda pula. Misalnya pada fluida jenis retrograde gas. Seperti pada diagram fasa ini. Fasa yang terbentuk seiring dengan perubahan suhu dan tekanan dari reservoir ke separator adalah berwujud gas, liquid, gas, seperti pada gambar tersebut. Perbedaan fasa yang sedemikian rupa tentunya menimbulkan masalah dalam eksploitasi migas, karena gas lebih mudah mengalir daripada minyak, maka aliran fluida akan terhambat dengan adanya fasa liquid di tengah-tengah gas. Untuk mengatasi masalah eksploitasi ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengetahui terlebih dahulu fluida jenis apa yang tergandung di dalam tanah menggunakan alat bantu sensor cahaya, sehingga peralatan dan perlakuan khusus sudah disiapkan sebelum melakukan eksploitasi. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari penulisan PKMGT ini.
Tujuan yang pertama yaitu memberikan alternatif solusi kepada kendala eksploitasi migas. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah strategis apa yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan solusi ini. Yang ketiga adalah mengetahui peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengimplementasian sistem. Selanjutnya adalah manfaat dari penulisan. Yang pertama, memberikan masukan tentang solusi pemanfaatan sensor cahaya dalam bidang eksploitasi migas. Dan yang kedua adalah memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa solusi ini dapat mempermudah dan meminimalisir terjadinya kendala saat kegiatan eksploitasi migas berlangsung. Selanjutnya adalah gagasan. Gagasan yang pertama yaitu sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya menurut Sharon tahun 1982. Pada sistem deteksi potensi perolehan jenis fluida, pada eksploitasi migas menggunakan sensor cahaya, sensor ini mendeteksi tekanan yang berada di bawah permukaan bumi, dan pada tekanan tertentu dan suhu tertentu menunjukkan warna-warna yang berbeda pula. Selanjutnya adalah solusi terdahulu. Pengukuran fluida perlu ditentukan besaran dan vektor kecepatan aliran pada suatu titik dalam fluida dan bagaimana fluida tersebut berubah dari titik ke titik. Seperti gambar yang ada pada slide tersebut. Ketika rangkaian aliran fluida berjalan dari kiri ke kanan, pada teknik perambatan panas, pemanas dipasang pada bagian luar pipa. Pipa tersebut terbuat dari bahan logam. Di kiri dan kanan pemanas dipasang bahan isolator panas, dan pada isolator ini dipasang sensor suhu. Bila fluida mengalir dari kiri ke kanan, maka suhu di sebelah kiri akan terasa lebih dingin dibandingkan suhu di sebelah kanan. Seperti yang dijelaskan pada gagasan bahwa sistem mendeteksi tekanan yang berada di bawah permukaan bumi pada tekanan tertentu dan suhu tertentu menunjukkan warna yang berbeda. Sensor cahaya ini mendeteksi tekanan dan suhu seperti rangkaian pada gambar tersebut. Hanya saja sistem ini digunakan pada saat fluida belum mengalir, karena tujuannya adalah mengetahui fluida jenis apakah yang akan diperoleh dari proses eksploitasi. Sensor cahaya ini menggunakan indikator suhu dan tekanan bawah tanah. Suhu tertentu dan tekanan tertentu akan menunjukkan warna yang berbeda. Artinya setiap warna mewakili rentang besaran, tekanan, dan suhu masing-masing. Sehingga kita bisa mengetahui jenis fluida apakah yang akan didapatkan, dan kita bisa menyiapkan alat dan bahan serta perlakuan khusus untuk fluida jenis tersebut. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terkait. Karena migas ini adalah masalah nasional, maka banyak pihak yang harus dilibatkan untuk menyelesaikannya, dan dibutuhkan kerjasama antar instansi dalam pengelolaan sistem. Pihak-pihak yang terlibat antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN, BPH Migas, dan PT Pertamina. Pihak yang terkait sebagai pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan usaha hulu, hilir, dan migas, hulu hilir, migas, bumi, serta melakukan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan minyak dan gas bumi. Langkah-langkah strategis implementasi. Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis khusus dalam upaya mengimplementasikannya. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain: yang pertama adalah merangkai sensor dengan tepat agar hasil yang diperoleh akurat. Yang kedua, melakukan percobaan secara teliti. Yang ketiga, melakukan pengecekan secara berkala terhadap sistem guna peningkatan daya kerja. Yang keempat, pendeteksian sebaiknya dilakukan lebih dari satu kali agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Yang kelima yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk proses eksploitasi ketika sudah mengetahui fluida jenis apa yang akan diperoleh dari kegiatan eksploitasi. Yang terakhir adalah kesimpulan.
Yang pertama adalah gagasan yang diajukan, yaitu sistem deteksi potensi perolehan jenis fluida pada eksploitasi migas menggunakan sensor cahaya. Yang kedua adalah teknik implementasi. Dalam proses implementasi dibutuhkan langkah-langkah strategis yang telah dipaparkan dalam penulisan ini. Misalnya, sensor cahaya mendeteksi tekanan dan suhu untuk mengetahui fluida jenis apa yang akan diperoleh dari proses eksploitasi. Yang terakhir adalah prediksi hasil. Karena migas ini adalah masalah nasional, maka dibutuhkan kerjasama dari pihak-pihak terkait untuk mengimplementasikan sistem ini, tanpa harus mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, dan menganggap masalah ini adalah masalah nasional yang harus diselesaikan secara bersama-sama, serta mewujudkan langkah-langkah strategis yang tepat guna. Prediksi apabila sistem ini diterapkan antara lain. Yang pertama, menambah lapangan kerja baru bagi tenaga IT untuk maintenance sistem. Yang kedua, mendorong segera teratasinya kendala kegiatan eksploitasi migas. Yang ketiga, menghindari terjadinya masalah pengambilan fluida dari batuan reservoir menuju separator. Dan yang keempat adalah menstabilkan harga migas, karena sistem yang digunakan semakin baik, maka biaya produksinya juga stabil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.